Jika seluruh kebencian di hatimu bisa diubah menjadi aliran listrik, maka dia akan menerangi seluruh dunia. Otakku hanya berfungsi sebagai penerima saja. Di semesta ini, terdapat sebuah inti di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan, kekuatan, dan inspirasi yang luar biasa. Setiap orang, hendaknya menganggap kalau diri mereka adalah pemberian hadiah tak ternilai dari seseorang, yang mereka cintai lebih dari apapun, sebagai suatu seni yang begitu indah, keindahan yang tak dapat dideskripsikan dan misteri di balik konsep manusia. Semua yang ditertawakan, disalahkan, diserang dan disepelekan di masa lalu, adalah hal-hal yang luar biasa. Semua itu dilakukan untuk menghadirkan berbagai hal, yang lebih kuat dan lebih berjaya dari sebuah perjuangan. Manusia selalu menginginkan suatu sensasi yang baru acara terus-menerus, tetapi segera acuh padanya. Keajaiban hari kemarin merupakan suatu hal yang biasa terjadi hari ini. Penemuan merupakan output terpenting dari otak kreatif setiap manusia, tujuan utamanya yakni menguasai misteri pikiran atas material dunia secara utuh, dan pemanfaatan sifat manusia untuk kebutuhan manusia. Andai saja kamu tahu kebesaran dari 3,6 dan 9, maka kamu akan tahu kunci dari semesta ini. Apa yang dikatakan seseorang manusia sebagai Tuhan, orang lain menyebutnya sebagai hukum fisika. Individu bersifat sementara, ras dan budaya datang lalu pergi silih berganti, namun manusia tetaplah ada. Itu bukan cinta yang kamu ciptakan, melainkan cinta yang telah kamu berikan. Insting merupakan suatu hal yang melampaui pengetahuan. Kita memilikinya, tapi masih diragukan. Serat halus tertentu yang memungkinkan kita melihat kebenaran ketika deduksi logis, atau usaha lain dari otak yang disengaja, adalah sia-sia. Sangat mencengangkan jika membayangkan fakta dalam hubungan ini. Sepertinya, Tuhan telah menciptakan planet-planet ini secara elektrik. Mayoritas orang telah terserap kontemplasi dari dunia luar, namun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka sama sekali. Memang tidak semua planet punya penghuni. Namun ada beberapa dari mereka yang memiliki kehidupan di bawah semua kondisi dan dalam tahap pembangunan. Kedamaian hanya datang sebagai bentuk konsekuensi natural dari pencerahan alam semesta, serta penggabungan dari pertarungan. Sejatinya, kita masih sangat jauh dari kesadaran akan kebahagiaan yang lebih baik. Ketika saya berbalik untuk melihat kembali masa lalu saya, di sana saya menyadari betapa halusnya pengaruh yang dibentuk oleh takdir. Hidup akan selalu menjadi persamaan dari solusi yang takkan bisa dipecahkan, namun mengandung faktor-faktor tertentu yang diketahui. Dengan sendirian, itu adalah rahasia penemuan besar, dan di mana ide-ide luar biasa bermunculan. Orang yang waras tentu berpikir jernih, namun orang yang berpikir dalam-dalam, akan terkesan sedikit lebih gila. Ilmuwan masa kini telah menggantikan matematika dengan berbagai eksperimen, dan mereka berkeliaran, melalui persamaan demi persamaan, dan akhirnya membangun struktur, yang tidak ada hubungannya, dengan kenyataan. Kamu mungkin hidup, untuk menyaksikan kengerian dari buatan manusia, di luar pemahaman kamu. Momen-momen besar, terlahir dari peluang-peluang yang besar. Setiap makhluk hidup adalah mesin yang diarahkan pada roda dunia. Meskipun tampaknya hanya dipengaruhi oleh sekitarnya langsung, lingkup pengaruh eksternal meluas ke jarak tak terbatas. Ada satu hal dalam diri saya, yang mungkin saja adalah sebuah ilusi, yang sering dialami anak-anak muda ketika mereka berada pada momen kebahagiaan. Namun bila saya beruntung dan berhasil menggapai cita-cita saya, maka itu akan mewakili seluruh kebahagiaan umat manusia. Mempraktikkan gagasan kasar seperti yang umumnya dilakukan, bagi saya itu tidak lain hanyalah pemborosan energi,
uang, dan waktu. Gagasan mengenai energi atom adalah ilusi, namun gagasan itu masih tetap tertanam kuat dalam pikiran, meskipun saya telah berceramah menentangnya selama 25 tahun, tapi masih saja ada beberapa yang percaya bahwa ide itu bisa diwujudkan. Ketika kecenderungan alami berkembang menjadi keinginan yang dipenuhi oleh gairah, maka dia akan maju menuju tujuannya dengan penuh semangat. Pengamatan yang kurang hanyalah bentuk ketidaktahuan dan pertanggungjawaban atas banyak gagasan tidak wajar serta ide-ide bodoh yang berlaku. Tidak ada ampunan dari hukum alam, kemudian kita tertarik pada malapetaka itu dengan cepat dan tak tertahankan. Ini hanyalah alat baru untuk menempatkan yang lemah pada belas kasihan yang kuat. Saya dipuji sebagai salah satu pekerja paling keras karena saya telah mencurahkan tenaga saya, dari semenjak saya bangun tidur.